Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Amalia Utami dari kelas IPA IB 2018. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Aam Abdussalam dan Dr. Cucu Surahman. Untuk nomor 1 jawabannya, yang pertama ada surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Arti perkataannya, wa ma dan tidak, khalaqtu aku menciptakan, al-jin jin, wal insa dan manusia, illa kecuali, liya'budun untuk beribadah kepadaku. Jadi artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain supaya mereka itu menyembah kepadaku, maksudnya kepada Allah. Jadi secara hakiki sebenarnya Allah tidak butuh disembah, namun kitalah yang berhak mendapatkan hidayah dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dalil yang kedua terdapat di surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Selanjutnya, jawaban nomor 2, jelaskan istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan taklim terkait perumusan definisi pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan bahas dulu tarbiyah ya. Jadi, tarbiyah itu berasal dari kata dasar yang berarti robba. Robba itu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat ke-24. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini ada kata robbi. Nah, di sini itu kenapa ada kata tarbiyah? Karena tarbiyah itu asal katanya adalah robbi. Nah, tapi tarbiyah di sini mencakup pendidikan. Nah, tarbiyah ini tuh makna dari konsep pendidikan Islam yang artinya tuh sangat luas gitu ya, tidak terbatas. Yaitu mencakup takdir, mencakup taklim juga, dan mencakup tazkiyah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, konsep taklim. Nah, konsep taklim itu yang pertama kita akan membahas asal kata dasarnya ya. Taklim itu asal katanya allama yu'allimu ta'liman. Nah, taklim ini disebutkan di Al-Qur'an sebanyak 25 kali dan itu tuh ada di 25 ayat, lebih tepatnya ada di 15 surat. Terdapat dalam Al-Baqarah ayat 31 yang katanya itu wa'allama. Nah, di sini tuh artinya itu wa'allama di sini mengandung arti dia mengajarkan. Jadi kalau menurut Al-Baqarah ayat 31 artinya itu mengajarkan ya taklim di sini. Nah, selanjutnya ada di surat An-Maidah ayat 4. Di sini itu ada kata alamtum dan di sini itu artinya diajarkan. Jadi kata taklim di dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu artinya diajarkan. Selanjutnya ada di surat An-Nahl ayat 78, katanya itu ta'lamuna, tidak mengetahui.
Nah, di sini tuh berarti kata taklim di sini artinya mengetahui. Selanjutnya di Al-Jumu'ah ayat 2 katanya itu yu'allimuhum. Nah, itu tuh artinya mengajarkan. Jadi sebenarnya konsep taklim ini tuh artinya mengajarkan antara si guru atau mudabir gitu ya kepada peserta didik. Seperti itu. Jadi kata taklim ini tuh atau pembelajaran mengandung makna interaksi yang diberikan berbagai pihak gitu ya. Misalnya sesuai dengan maknanya. Konsep ini tuh melibatkan pengajar atau guru ya, atau bahasa Arabnya itu muta'alim dan mu'alim atau pembelajar. Mu'alam ya. Terus sama madatul taklim, materi pembelajaran. Jadi ada 3 aspek ya. Yang pertama mu'alim sebagai pengajar, yang kedua mu'alam sebagai pembelajar, dan yang ketiga madatu taklim, yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya ada istilah takdib. Nah, takdib ini tuh tidak tercantum di dalam Al-Quran, lebih tepatnya hanya ada hadisnya ya. Nah, istilah takdib ini tuh diartikan sebagai proses mendidik ya, yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak. Jadi kalau takdib ini tuh berfokus kepada pembinaan akhlak. Sedangkan kalau misalkan tazkiyah ini tuh ada dalilnya di Al-Baqarah ayat 151 yang bunyinya wa yuzakkihim. Nah, wa yuzakkihim ini tuh artinya mensucikan atau membersihkan. Nah, jadi kata tazkiyah di sini itu artinya membersihkan. Tazkiyah ini tuh mencakup menyucikan diri dengan upaya amar ma'ruf dan nahi munkar ya, atau tindakan proaktif dan tindakan reaktif. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memelihara kebersihan diri dari lingkungannya. Jadi kenapa harus ada tazkiyah? Agar kita tuh terbina dari kesucian diri dan sempurna dalam menuntut ilmu. Selanjutnya ada 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Aang Abdussalam MPD. Beliau menyebutkan ada 9 prinsip untuk pembelajaran pendidikan Islam gitu ya. Yang pertama ada prinsip rahmaniyah. Rahmaniyah ini tuh berasal diambil katanya itu dari Ar-Rahman. Ar-Rahman ini tuh ayat 1 dalam surat Ar-Rahman. Nah, kenapa Ar-Rahman? Jadi dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu kasih sayang. Kasih sayang ini tuh untuk apa sih? Jadi kasih sayang ini digunakan untuk proses komunikasi dari guru atau mu'alim kepada siswa. Nah, jadi itu nanti komunikasinya akan mencapai keberhasilan jika proses interaksi antara murid dan guru ada kasih sayangnya gitu ya. Jadi kasih sayang di sini merupakan cara pandang atau pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran ya. Yang kedua ada prinsip takamuliyah atau prinsip integratif. Nah, prinsip ini tuh bahwa pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh. Dan selanjutnya yang ketiga ada prinsip syumuliyah atau prinsip komprehensif ya. Jadi taklim ini tuh atau pembelajaran ini tuh harus bersifat menyeluruh gitu ya, nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus bersifat menyeluruh atau bersifat komprehensif dalam berbagai dimensi kehidupan. Selanjutnya ada prinsip wasaliyah atau kemediaan. Jadi pembelajaran itu harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar gitu ya. Terus selanjutnya ada prinsip tawazuniyah. Nah, prinsip tawazuniyah ini tuh artinya prinsip keseimbangan. Dalam pembelajaran juga kita nggak boleh hanya ini aja, misalkan satu pokok bahasan aja gitu ya, atau pelajaran ini aja, tapi kita tuh harus seimbang antara pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam pendidikan Islam harus ada keseimbangan. Selanjutnya ada prinsip istimoriyah atau prinsip kontinu. Jadi dalam proses pembelajaran itu berlaku secara terus-menerus, nggak boleh sepotong-sepotong gitu ya. Jadi harus terus-menerus dan berlanjut gitu ya, sepanjang manusia atau selama bumi itu berputar gitu, sepanjang hidup manusia. Jadi pembelajaran itu terus berlanjut gitu ya, tidak berhenti begitu saja. Selanjutnya ada prinsip
wakiyah atau prinsip konstekstual. Jadi prinsip wakiyah ini dalam taklim berarti bahwa pembelajaran itu harus menampak pada kenyataan ya, dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Selanjutnya ada prinsip robbaniyah. Nah, robbaniyah ini tuh prinsip ketuhanan. Berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan Rob atau Allah ya, atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Jadi dalam proses pembelajaran, kenapa harus ada prinsip robbaniyah? Karena kalau kita belajar, tujuan kita untuk apa? Nah, kita belajar itu karena apa sih? Karena Allah kan. Jadi kita harus menetapkan Allah di atas segalanya dan harus menempatkan Rob atau Allah di atas nilai-nilai kebenaran atau sebagai tujuan utama. Dan yang terakhir ada prinsip uswiyah atau prinsip keteladanan. Nah, prinsip ini itu menjelaskan bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip di atas seperti rahmaniyah, robbaniyah, dan sebagainya harus menemukan wujudnya yang konkret dan bentuk perilaku yang nyata. Jadi harus dipraktikkan, tidak hanya mendapatkan ilmu tapi mengamalkannya. Di surat Al-Alaq ayat 1-5, sebelumnya saya akan membacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini tuh banyak hubungan yang mendasar ya tentang pendidikan. Nah, justru perintah pendidikan atau anjuran mendidik dan membaca ini tuh terdapat di firman pertama yang Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, pendidikan Islam yang tercantum dalam Al-Alaq ayat 1-5 ini tuh banyak yang tercakup ya. Yang pertama ada pendidikan keterampilan, pendidikan ketauhidan, pendidikan biologi, pendidikan moral, pendidikan sosial, di mana dalam menjelaskan tentang pendidikan Islam sendiri yang paling mendasar tentang pemahaman akidah atau pemahaman akhlak gitu ya, tauhid kepada manusia untuk mengarahkannya agar menjadi individu yang dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang mampu memberi pencerahan diri dan bisa memahami pesan-pesan ayat Allah yang membawa kepada keimanan dan nilai-nilai pendidikan akal, di mana manusia diberikan kebebasan menggunakan akal pikirannya ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat yang untuk teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.